Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas preview final UCL antara Manchester City versus Inter Milan. Dalam press conference-nya jelang laga, Simone Inzaghi mengakui bahwa Manchester City adalah tim terkuat di dunia saat ini. Ia pun mengatakan dengan respect yang tinggi, timnya nggak takut dengan apapun termasuk reputasi Man City serta Pep Guardiola. Meski berstatus underdog, Inter jelas akan tampil mati-matian asal jangan sampai kebobolan cepat oleh Man City. Dengan 3 center back yang akan jadi 5 back saat bertahan low block, Inzaghi punya kans untuk menahan serangan juara Premier League musim ini. Sementara itu, Pep datang ke final dengan formasi 3-2-4-1-nya yang terlalu OP untuk dikalahkan. Kuat dalam transisi ke bertahan serta klinis dalam menyerang. Haaland sendiri sudah cetak 12 gol, terbanyak di UCL sampai final nanti, meski dalam 7 laga terakhir ia hanya cetak 1 gol. Pun begitu, pemain lain mampu menggantikannya dalam mencetak gol. Ini menunjukkan bahwa Man City bukan soal Haaland saja. Hal ini pun diamini juga oleh bek Inter, Bastoni, yang menyebut memang City membeli Haaland untuk memenangkan UCL. Namun, mereka punya Bernardo Silva serta De Bruyne. Ia pun melihat video bagaimana Rudiger mematikan Haaland di semifinal. Namun menurutnya ini bukan Inter melawan Haaland, melainkan Inter melawan Man City. Nah, penasaran dengan preview duel taktik kedua tim jelang laga besar minggu nanti? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim sama-sama menggunakan formasi 3 back. Namun Man City berbeda dengan 3 back Inter saat bertahan. Formasi 3-2-4-1 akan diubah menjadi 4-4-2, bukan 5 back seperti pada umumnya. Idenya menggunakan Stones yang punya peran ganda, sebagai gelandang yang akan masuk jadi back ketika bertahan. Ini membuat winger yaitu Grealish dan Bernardo nggak perlu turun jauh membantu pertahanan. Dengan 3 back umum, lini tengah jadi kekurangan pemain juga. Sementara Inter memakai 3 center back umum yang akan berubah jadi 5 back ketika bertahan. Ini membuat wingernya yaitu Dumfries serta Di Marco harus naik turun cukup jauh jika dibanding Grealish dan Bernardo tadi. Namun, Inter lebih punya keamanan di belakang lantaran bertahan dengan 5 back, terutama untuk mengikat winger-winger City yang selalu menggunakan kelebaran maksimal dari tepi kiri ke tepi kanan lapangan. Bisa dilihat di sini, melawan Liverpool yang menggunakan 4 back, Man City akan unggul jumlah 5 versus 4. Dan di sisi terjauh dari bola, winger akan kosong atau nggak terjaga. Winger di sisi kelebaran terjauh ini bisa dijadikan target switch play yang berguna untuk mengurai pertahanan lawan karena harus bergeser ketika bola berpindah dari winger satu ke winger lain seperti pada gol ini. Dengan 5 back Inter, winger City tadi akan diikat baik oleh Di Marco maupun Dumfries. Jadi, sulit untuk kosong seperti pada klip sebelumnya. Ini kelebihan dari 5 back. Kelebaran ini juga digunakan Man City untuk membuka ruang di half space lantaran fullback yang melebar sehingga bisa diekspos dengan De Bruyne yang masuk di ruang antara fullback dan center back lawan. Pun begitu dengan 5 back, Inter bisa mengatasi hal ini lantaran ada ekstra center back di tengah. Bastoni akan menutup De Bruyne jika ia naik, sehingga Acerbi masih relatif aman berduel 1 versus 1 dengan Haaland di tengah. Jika Gundo ikut naik pun, maka Darmian akan menutupnya, sehingga situasinya 5 versus 5 di belakang. Jadi, secara tumbukan formasi 3-2-4-1 City akan match dengan 5-3-2 Inter di fase bertahan. Namun, di pertandingan situasinya lebih dinamis dan kualitas bertahan secara individu dari pemain Inter akan diuji di sini. Terutama dengan rotasi posisi yang bisa menyulitkan back-back Inter dalam marking pemain. Seperti di golnya versus Real Madrid, di mana Bernardo Silva yang berposisi winger malah yang masuk ke half space, sementara De Bruyne berada di area luar.
Rotasi posisi yang juga terlihat di final FA Cup melawan MU yang bisa tiba-tiba muncul dari belakang. Sudah bisa kita prediksi jika City akan dominan dalam possession. Yap, jika tadi sudah kita bahas bagaimana Inter dalam bertahan di blok rendah, taktik Inzaghi nanti lebih banyak bagaimana mengatur tinggi rendahnya blok pertahanannya. Inter nggak akan start langsung menumpuk pemainnya di belakang, melainkan mulai dengan blok medium. Blok press depan yang dihuni 3 gelandang serta 2 pemain depan akan bergeser mengikuti bola serta menutup progresi City ke tengah. Jika bola diarahkan ke pinggir, maka wingback akan naik untuk press membantu gelandang. Cara ini akan digunakan Inzaghi untuk memenangkan bola sebelum lawan masuk ke pertahanan dan melakukan serangan balik cepat. Atau menjepit lawan di area sayap dengan gelandang yang ikut bergeser agar City nggak bisa menang jumlah atas wingback Inter. Pendekatan Inter ini memang pendekatan reaktif atau lebih menunggu lawan lalu bereaksi jika ada trigger press tertentu. Ini yang membuat possession akan lebih dominan dipegang Man City. Namun Inter di UCL adalah tim yang nyaman meski tanpa possession. Organisasi bertahan yang diatur sedemikian rupa tadi jadi senjata ketika tanpa bola. Bisa dilihat urutan possession di UCL di mana Inter berada jauh di bawah, namun menariknya cara bermain ini juga yang mengantarkan Inzaghi menuju final UCL. Pun begitu, Inter bukanlah tim yang hanya mengandalkan serangan balik saja. Inzaghi adalah pelatih yang punya set play atau hafalan dalam melakukan serangan, mengubah formasi 3 backnya jadi mirip 4-3-3. Ini membuat Di Marco di sayap nggak terkawal saat Bastoni memegang bola dan dipres oleh winger kanan, Bernardo. Bola lalu diarahkan ke Di Marco dan membuat Akanji atau nanti Walker yang main press naik. Saat naik ini, ruang yang kosong akan diekspos Dzeko ataupun Lautaro. Set play ini terlihat di laga versus Milan. Kuncinya adalah melepaskan Di Marco, di mana di sini winger Milan press Bastoni. Di Marco akan bebas di sayap, lalu Calabria atau fullback Milan akan naik sehingga ruangnya akan kosong dan diekspos oleh Dzeko. Set play ini pun nggak terbatas itu saja. Dari Di Marco bisa umpan ke tengah dulu atau melalui satu striker yang drop. Di samping itu, Inter punya senjata crossing dari Bastoni yang bisa naik, terutama saat Inter berhasil memancing press ke satu sisi, lalu memindah ke sisi lainnya. Crossing Bastoni ini juga jadi gol di laga versus Benfica. Pun begitu, City punya John Stones yang memiliki duel udara, mampu berduel 1 versus 1, serta punya kemampuan cover lawan yang akan menyulitkan Dzeko ataupun Lukaku yang bermain nanti. Catatan lagi buat Inter yang bertahan low block harus mewaspadai ruang di depan back, yang mana jadi tugas gelandang selain center back yang naik untuk menutup ruang tembak jika pemain-pemain Man City akan melepaskan long shot. Real Madrid serta Manchester United jadi korban long shoot ini. Khusus pada gol MU ini, ada situasi long pass yang juga jadi senjata Pep untuk melompati press dan memenangkan duel second ball. Duel-duel bola muntah ini akan krusial bagi kedua tim. Juga ancaman lain lewat set piece, yang di match sebelumnya juga berhasil jadi gol yang memenangkan FA Cup. So, dari analisis ini, sebetulnya kedua tim punya strategi serta taktik masing-masing untuk saling mengalahkan. Di laga nanti, eksekusi pemain yang jadi penentu. Kesalahan sedikit saja bisa jadi pembeda di laga final nanti. Juga ujian untuk mental pemain, terutama untuk Inter, lantaran dalam beberapa tahun terakhir, timnya nggak mampu melaju ke final. So, kalian jagoin mana? Tulis di kolom komentar.